Jadi orang yang bertahan identik orang yang setia. Kalau setia pasti bertahan, kalau bertahan pasti setia. Pertanyaannya, apakah saudara bertahan? Apakah saudara setia atau tidak? Atau sudah komplain? Atau sudah bersungut-sungut? Ikut Yesus makin banyak persoalan. Ikut Yesus kok begini saja hidup ini. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan. Ya, semua persoalan, pencobaan, ujian yang saudara alami hari ini ada maksud Tuhan. Tuhan mau melihat kemurnian hatimu. Bagaimana engkau boleh mengikuti Dia lebih sungguh lagi. Kalau tidak, engkau tidak bisa teruji. Jadi bersyukurlah kalau engkau mengalami pencobaan ataupun ujian, karena engkau sedang mengalami proses. Hanya orang yang sampai ke seberang, hanya orang yang melewati proses dan ujian pemurnian ini yang sampai pada maksud dan rencana Tuhan, pada mujizat Tuhan, kemenangan Tuhan, surga yang kekal, dan semua janji-janji Tuhan. Haleluya. Salam. Selamat pagi sahabat Bethlehem yang berbahagia. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Saya ucapkan selamat datang di acara mujizat setiap pagi. Doa dan harapan saya serta kami semua tim, kiranya Tuhan Yesus memberkati iman dan keluarga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati keluarga dan anak-anakmu, memberkati pekerjaanmu sepanjang hari ini, usaha dan karirmu, memberkati sekolah dan perkuliahanmu, memberkati pelayanan dan keluarga hamba-hamba Tuhan. Khusus bagi teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang ada di opname di rumah sakit dan di rumah. Kami berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, kiranya hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Saudara boleh pulang dan berbahagia. Kami ucapkan terima kasih bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di setiap pagi di acara mujizat di pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, mohon kemurahan hatinya, hari ini subscribe-lah channel ini. Ajak keluargamu semuanya mensubscribe dan lonceng. Selamat menikmati. Tuhan Yesus pasti memberkatimu sepanjang hari ini. Salam Tabga. Segala
Berkati setiap jiwa-jiwa, setiap anak-anakmu lewat YouTube yang ada di gereja maupun yang ada di tempat mereka bekerja, di rumah masing-masing. Urapi mereka Tuhan Yesus dengan urapan yang luar biasa, dengan urapan yang istimewa, sehingga mereka boleh dikuatkan, boleh melewati hari-hari yang sulit. Engkaulah harapan kami, Engkaulah tempat kami berserah, Engkaulah tempat kami mengadu, sebab kami percaya tangan-Mu yang kuat, tangan-Mu yang penuh belas kasihan pasti menolong, pasti memberkati, pasti menyembuhkan, pasti menguatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami buka hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Wahyuan Situmorang. Sangat bersyukur dan sangat berbahagia boleh bertemu dengan saudara. Terima kasih Bapak Marian buat kesempatan ini. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau berbicara tentang bertahan dalam segala hal. Haleluya. Kenapa harus bertahan? Karena firman Tuhan mengatakan dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi orang yang bertahan identik orang yang setia. Kalau setia pasti bertahan, kalau bertahan pasti setia. Pertanyaannya, apakah saudara bertahan? Apakah saudara setia atau tidak? Atau sudah komplain? Atau sudah bersungut-sungut? Ikut Yesus makin banyak persoalan. Ikut Yesus kok begini saja hidup ini. Saudaraku, ingatlah janji Tuhan. Ya, semua persoalan, pencobaan, ujian yang saudara alami hari ini ada maksud Tuhan. Tuhan mau melihat kemurnian hatimu, bagaimana engkau boleh mengikuti Dia lebih sungguh lagi. Kalau tidak, engkau tidak bisa teruji. Jadi bersyukurlah kalau engkau mengalami pencobaan ataupun ujian, karena engkau sedang mengalami proses. Hanya orang yang sampai ke seberang, hanya orang yang melewati proses dan ujian pemurnian ini yang sampai pada maksud dan rencana Tuhan, pada mujizat Tuhan, kemenangan Tuhan, surga yang kekal, dan semua janji-janji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mau seperti yang dikatakan kitab Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi bertahan demi kemurahan Allah, demi kasihnya, demi darahnya yang tercurah di bukit Golgota. Engkau telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Oleh sebab itu dirimu bukan milikmu lagi, tapi dirimu adalah milik Kristus. Oleh sebab itu relakan dan persembahkan hidupmu sebagai alat kebenaran Tuhan. Amen. Kalau tidak, orang yang mengundurkan diri dari jalan kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah luput dari hukuman. Neraka jahanam menjadi miliknya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, hati-hati, ikut Yesus tidak boleh suam-suam kuku, apalagi setengah-setengah. Mengikut Kristus itu harus militan, bertahan dalam setiap medan pertempuran. Haleluya. Jadi bukan main-main. Kalau anak Tuhan, orang dunia aja tahu, sekali mandi basah, sekali milik Kristus, sampai akhir milik Kristus. Kalau kita sudah mulai dengan iman, jangan sampai mundur dengan kedagingan. Barang siapa yang mulai dengan iman, akhiri dengan iman. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Jangan main-main ikut Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang dahsyat. Ya, belajarlah kita, banyak memang kita pelajari. Bisa dari Ayub, ya bisa dari Daud, bisa dari Habakuk. Hari ini saya pilih kita belajar dari hamba Tuhan Habakuk yang mengalami kekeringan. Saudaraku, mengikut Kristus tidak melulu harus kaya, tidak melulu harus diberkati. Ada kalanya kita mengalami pencobaan, ada mengalami padang gurun, kekeringan, tidak ada apa-apa. Jualan bangkrut, jualan tidak laku, ya. Yang trading bangkrut, ya kolaps, ya. Yang sekolah mengalami kemunduran dan lain-lain, banyak sekali. Ya, ada yang karena sakit penyakit, ada karena perselisihan keluarga suami istri,
sehingga dia mengalami ya diambang perceraian. Banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang ditipu, ada yang banyak hutang dan lain-lain. Tapi hari ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Artinya kalau engkau bertahan dalam proses ini, engkau akan menerima buah dari Tuhan. Ada berkat, ada rezeki, ada kesembuhan, kekuatan, dan ada sukacita, dan ada kemenangan. Haleluya. Ingat ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ingat Daud. Ya, Daud ya ketika masih muda dia bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Karena Tuhan bersama dengan dia. Dia tidak pernah takut mengalami tantangan. Haleluya. Oke, kita kembali ke Habakuk 3:17-19. Ini sudah biasa tapi saya ingatkan kembali. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, ini namunnya, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara pun dikasih oleh Tuhan, ada satu kunci, ada satu kekuatan yang dipegang, yang dimiliki oleh hamba Tuhan Habakuk ini adalah bahwa dia memiliki keselamatan. Dan sukacitanya, kebahagiaannya bukan terletak dari bisnis, dari pertanian, dari semua harta dunia. Bukan Bapak Ibu. Hari ini kalau kau meletakkan kebahagiaanmu ya kepada harta milik, harta benda, kau tidak akan bertahan. Saya takut kamu nanti akan mengundurkan diri dari jalan dan berakhir jadi soban ni api naroko, kayu api neraka. Hari ini umumkan niatmu, jangan pernah mengeluh, tetap maju, semangat, tetap mengasihi, melayani Tuhan apapun yang terjadi. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, jadi ada satu kekuatan yang dimiliki hamba Tuhan ini, sekalipun semuanya sekalipun, walaupun bangkrut, walaupun tidak ada lagi kambing domba, walaupun pohon zaitun mengecewakan, walaupun tidak ada lagi uang, bangkrut perusahaan, tidak ada duit, ditipu dan lain sebagainya, tetapi ada kekuatan dan ada sukacita, ada kebahagiaan, yaitu keselamatanku. Tuhan adalah keselamatanku. Kalau engkau hari ini memiliki Kristus, itu adalah harta yang terbesar yang pernah kita miliki. Amin. Pertahankan. Walaupun banyak goncangan, cobaan, ujian, pertahankan imanmu dalam Kristus. Jangan pernah mundur dalam Tuhan. Jangan pernah mundur dari pelayanan. Jangan pernah mundur dari berkorban buat Tuhan, buat gereja, buat fakir miskin, buat yatim piatu, bagi semua orang yang membutuhkan. Tetap bertahan. Anak Tuhan itu harus militan. Ya, dia harus bisa berdiri dalam segala medan pertempuran. Dia tidak boleh mundur dari dunia ini. Dia tidak boleh mundur dalam keadaan genting. Dia harus tetap berdiri, bersandar kepada Tuhan, karena dia percaya roh yang ada padaku lebih besar daripada ada di dunia ini. Ada roh Allah yang menguatkan. Yesus adalah kekuatan saya. Yesus adalah keselamatanku. Dialah perisaiku. Aku tidak takut berjalan dalam kegelapan, berjalan dalam lembah kekelaman. Dia menopangku, memegang tanganku dengan tangan kanannya. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu. Sungguh indah memiliki Kristus. Jadi tetap bertahan. Katakan kiri kananmu, katakan kepada dirimu, aku akan tetap bertahan. Ya, karena ada upah, mahkota kehidupan. Haleluya. Kita suatu kali akan jumpa hanya orang yang bertahan sampai. Kalau kau tidak bertahan, mohon maaf, kita tidak akan pernah bertemu. Ya, kalau kau bertahan, kita akan sampai. Haleluya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita, dunia ini sudah diambang akhir zaman. Artinya Tuhan akan segera datang kembali. Anak Tuhan harus ditampi. Mana yang gandum, mana yang sekam, mana yang gandum, mana yang ilalang. Ilalang sekam akan berakhir pada pembakaran. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertang gigi yang mengerikan. Mengerikan. Saya mau menghindarkan saudara, jangan putus asa, tetap maju, tetap cinta Tuhan. Jangan karena harta, karena wanita, karena jabatan kau tinggalkan Yesus. Nanti hidupmu berakhir seperti si Judas, mati bunuh diri. Hati-hati Bapak Ibu.
Mau sungguh-sungguh Bapak Ibu? Amin. Mau cinta Yesus? Amin. Cinta Yesus sampai titik darah penghabisan. Kenapa kita harus mengasihi Kristus? Karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Dia sudah menebus saudara dari semua dosa nenek moyang, semua dosa-dosa yang sudah kau perbuat. Demi kasihnya ini, demi janjinya, demi hidup kekal, demi keselamatanmu, keselamatan kita, tetaplah bertahan. Haleluya. Amin. Apapun yang menggempur hidupmu, penyakit kek, bangkrut kek, susah kek, krisis kek, covid kek, entah apa saja, tidak mampu memisahkan aku dengan Kristus. Apakah yang sanggup memisahkan aku dari Kristus? Tidak ada. Penderitaan, aniaya, sengsara, malaikat maut, hidup sekarang, hidup yang akan datang, apa saja tidak bisa. Hanya orang yang setia, yang bertahan sampai kesudahannya, akan memperoleh hidup kekal, mahkota kehidupan. Amin. Anak Tuhan tidak boleh sibuk mengurus dunia, hanya uang mulu, bisnis mulu. Engkau harus ingat, setelah kematian ada penghakiman. Kalau kau mati hari ini, kemana dirimu Bapak Ibu? Tanya dulu hati ini. Oleh sebab itu, kalau terjadi penderitaan, kesusahan, jangan mengeluh. Tuhan sudah berikan janjinya kalau Dia akan mengangkat engkau, memberkati engkau, bukan menjadi ekor tapi kepala. Oleh sebab itu Tuhan mau melihat hatimu, apa kau percaya atau tidak akan janji Tuhan. Kalau kau percaya, tetap maju, tetap semangat, membara dan menyala buat Tuhan. Ada amin? Amin. Saya seperti itu Bu, menyala, membakar jiwa-jiwa, menyala dalam roh. Saya tidak kasih kesempatan kepada si iblis. Ya, dalam nama Yesus, nyala ke iblis, jangan kau mengganggu otak, hati dan pikiranku. Saya milik Kristus, saya tentara surga. Amin. Haleluya. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah mundur, tetap bertahan. Hanya orang yang bertahan adalah orang-orang yang mengenal kasih Kristus. Saya mau berdoa bagi saudara. Saudara yang mengalami tantangan hidup, bisnis, ekonomi, krisis, penyakit. Tuhan Yesus mengasihimu. Hari ini adalah waktu bagimu untuk mengalami penerobosan, waktu kesembuhan. Tuhan mau menolong saudara. Ulurkan tanganmu, tutup, pejamkan matamu, yakin Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Tidak mustahil bagi Dia. Kalau kau yakin dan percaya, jadilah seperti kau imani. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia tetap sama hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya dahsyat, men. Dia tidak pernah berubah. Hari ini juga Dia hebat, sanggup menyembuhkan, membangkitkan kau dari kursi roda, membangkitkan kau dari dipanmu, membangkitkan kau dari keterburukan apapun. Ya, Tuhan akan memulihkan keluargamu. Tuhan Yesus akan memulihkan daripada suami istri, apapun salam, anak-anakmu yang narkoba hari ini Tuhan akan jamah. Tuhan akan pulihkan keluargamu. Yakin, percaya kepada Kristus. Kalau kau percaya, jadilah seperti orang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, aku mengasihi Tuhan anak-anakmu, jemaat umatmu Tuhan, baik yang di rumah maupun di mana saja. Tuhan, kasihani kami, tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kami butuh Engkau saja. Berbicaralah Engkau Tuhan, ulurkan kuasa-Mu, jamah kami semua, jamah jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, yang sakit dalam namanya sembuh, yang susah berikan kekuatan, yang mengalami kebangkrutan berikan ketabahan, berikan kekuatan, keyakinan kalau Engkau tolong mereka. Tuhan Yesus, buka jalan keluar. Selamatkan anak-anak yang terlibat narkoba, yang terlibat daripada dunia kegelapan, seks bebas. Jamah mereka yang terikat akan dosa porno, yang terikat akan dosa gay, dosa LGBT, di dalam nama Yesus bebas. Setan iblis, kau tak berkuasa sobre mereka. Tubuh jiwa kami milik Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati.